Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu SEAK MAKCA. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global. Video ini dibuat untuk memaparkan capaian kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, pengembangan diri, serta kontribusi saya di bidang pengajaran untuk melengkapi salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen, yaitu penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah perpajakan dan praktikum. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dan merupakan mata kuliah pilihan pada program studi Sistem Informasi khususnya bagi mahasiswa yang memiliki konsentrasi Computerized Accounting dan berada di semester 5. Deskripsi mata kuliah perpajakan dan praktikum ini yaitu mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk menerapkan bagaimana melakukan penghitungan pajak penghasilan, yaitu pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 25, pasal 26, pasal 29, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah atau PPN dan PPNBM, serta pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta bea materai. Selain itu, mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan keterampilan komprehensif dalam mengelola administrasi perpajakan, memahami siklus transaksi suatu entitas, membuat faktur pajak, menyusun rekonsiliasi fiskal, serta menerapkan proses pelaporan surat pemberitahuan SPT masa dan SPT tahunan, baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengklasifikasi proses bisnis dan berbagai transaksi terkait serta aspek perpajakannya. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan pencatatan atau pembukuan transaksi keuangan beserta aspek perpajakannya menurut ketentuan fiskal. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan penghitungan pajak penghasilan seperti PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 25, pasal 26, pasal 29, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah atau PPN dan PPNBM, termasuk jenis pajak lain yang relevan dengan praktik dunia usaha seperti pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta bea materai. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pembuatan surat pemberitahuan SPT masa maupun SPT tahunan, serta mampu melakukan pelaporan SPT pajak masa dan SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Pembelajaran pada mata kuliah ini sepenuhnya menerapkan pendekatan student-centered learning dengan mengintegrasikan prinsip DIA, delivery, interaction, dan assessment, baik itu secara offline maupun online. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu saya menggunakan regulasi hukum positif perpajakan yang merupakan rujukan utama yang wajib dikuasai oleh mahasiswa, meliputi undang-undang, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, undang-undang pajak penghasilan, undang-undang pajak pertambahan nilai.
Referensi lain yang saya gunakan untuk mendukung mata kuliah ini, saya menggunakan buku teks utama dan buku referensi pendukung. Saya mengombinasikan literatur nasional terkemuka seperti buku perpajakan karya Profesor Dr. Mardiasmo dan buku pendukung yang saya susun sendiri berjudul Akuntansi Bisnis Pengantar. Buku ini menjadi instrumen pendukung dalam memfasilitasi pre-class learning untuk mematangkan kesiapan kognitif mahasiswa mengenai konsep dasar-dasar akuntansi aset tetap dan penyusutan komersial. Penguasaan akuntansi dasar dari buku saya ini memberikan fondasi sebelum mahasiswa melakukan analisis rekonsiliasi fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan. Untuk memberikan nuansa kasus nyata ke dalam ruang kelas, saya juga mengintegrasikan pengalaman dan data real dari kegiatan pengabdian yang saya lakukan. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai sosialisasi dan pendampingan perpajakan, saya mengadopsi berbagai kendala nyata yang dihadapi oleh masyarakat maupun pelaku usaha di lapangan. Untuk kemudian saya formulasikan menjadi studi kasus yang relevan dan solutif bagi mahasiswa di dalam kelas. Untuk mengoptimalkan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, saya mendesain model blend learning ke dalam dua fase yang saling berkesinambungan, yaitu fase asinkronus dan fase sinkronus. Fase asinkronus atau pembelajaran mandiri fleksibel. Sebelum kelas dimulai, mahasiswa diwajibkan melakukan eksplorasi konsep secara mandiri melalui LMS. Fase sinkronus atau tatap muka interaktif, sesi sinkronus sepenuhnya dioptimalkan untuk aktivitas berpikir tingkat tinggi melalui pendekatan student-centered learning. Mata kuliah ini memiliki 16 kali pertemuan di mana pada pertemuan ke-8 dipergunakan untuk ujian UTS dan pertemuan ke-16 untuk ujian UAS. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian terdiri dari beberapa poin, yaitu pertama 10% kehadiran, yang kedua 20% tugas, ketiga 15% formatif, keempat 25% UTS, dan yang terakhir, yang kelima yaitu 30% UAS. Berikut adalah proses pembelajaran yang saya lakukan pada pertemuan ke-14 dengan materi rekonsiliasi fiskal dan pokok pembahasan penghitungan, penyusutan, dan amortisasi menurut fiskal. Tujuan instruksional khusus pada pertemuan ke-14 ini dirancang secara terukur dan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan taktis dan aplikatif yang meliputi 3 target utama. Yang pertama, aspek kognitif, di mana mahasiswa tidak sekadar menghafal tarif, melainkan mampu menganalisis dan mendeteksi perbedaan secara tajam antara pengakuan masa manfaat aset tetap menurut akuntansi komersial dan menurut fiskal. Yang kedua, aspek psikomotrik, di mana mahasiswa ditargetkan mampu mendesain dan mengonstruksi tabel rekonsiliasi fiskal serta mengimplementasikannya secara langsung ke dalam formulir lampiran khusus 1A yang terdapat di SPT tahunan PPh Badan. Mahasiswa menjadi terampil menghitung koreksi fiskal positif maupun negatif secara presisi dengan metode garis lurus maupun saldo menurun sesuai hukum positif yang berlaku. Yang ketiga, aspek afektif. Melalui metode kerja tim, pertemuan ke-14 ini bertujuan membentuk sikap mahasiswa yang teliti, objektif, dan memiliki integritas tinggi selaku calon praktisi. Pada akhir semester, mahasiswa diberikan tugas berbasis project atau project based learning. Mahasiswa ditugaskan terjun ke lapangan untuk mencari kasus data aset tetap korporasi secara mandiri, menguji kesesuaiannya dengan PMK nomor 72 tahun 2023,
lalu menyusun laporan rekonsiliasi fiskal seutuhnya. Evaluasi akhir akan diukur menggunakan rubrik penilaian analitis yang mencakup aspek kognitif, psikometrik, dan afektif. Untuk lebih jelas dan lengkapnya, yuk mari saksikan proses pembelajaran saya pada pertemuan ke-14 dengan pokok pembahasan perhitungan penyusutan dan amortisasi menurut fiskal dalam materi rekonsiliasi fiskal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semangat? Selalu semangat belajar akuntansi. Ya, oke. Akuntansi di sini kita memang lagi belajar tentang pajak. Tapi sebelum kita mulai masuk pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Pak Kelas, Habibie, dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum memulai mata kuliah hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ya bisa diterima dengan baik oleh teman-teman ya, jadi bermanfaat buat teman-teman. Nah, untuk pertemuan 14 kali ini ya, kita mengambil tema tentang penghitungan, penyusutan, dan amortisasi menurut fiskal. Ya. Nah, di sini sebelum kita masuk untuk materi ini, teman-teman kan sudah melihat ya materi-materi yang sudah Ibu upload di LMS, undang-undang terkait ya. Kemudian penyusutan pasti terkait dengan apa? Aset tetap perusahaan. Ya. Jadi teman-teman sudah baca sebelumnya ya untuk masuk ke materi ini. Dan untuk materi yang sebelumnya itu kan kita sudah bahas tentang rekonsiliasi fiskal ya di pertemuan yang sebelumnya ya. Nah, di pertemuan sebelumnya ini Bu agak sedikit mengulas dulu ya, oke ya, tentang rekonsiliasi fiskal ya. Nah, untuk yang pertemuan sebelumnya karena ini terkait dengan apa itu yang namanya pelaporan di akhir tahun. Ya, karena kita belajar tentang pajak. Ya, pasti sebuah perusahaan ketika membuat laporan keuangan, ya, itu ada laporan keuangan dua konsep. Yang pertama konsep dengan komersial, ya, komersial itu berarti yang dibuat oleh perusahaan. Nah, yang kemudian laporan keuangan menurut fiskal, aturan perpajakan. Nah, teman-teman belajar pajak di sini maksudnya apa? Supaya teman-teman tahu, ya, ketika teman-teman buat dua laporan keuangan tadi, ya, keuangan komersial dan keuangan fiskal, teman-teman tahu oh ada konsep yang nggak matching nih, ya. Masih ingat ya kemarin ada koreksi fiskal positif, ada koreksi fiskal negatif. Masih ingat apa sih itu rekonsiliasi fiskal? Siapa? Kayak mana? Koreksi fiskal itu aktivitas pembetulan pencatatan keuangan yang akan dilaporkan ke Dirjen Pajak dan selainnya. Nah, sesuai materi yang sudah Ibu upload di LMS gitu ya. Nah, teman-teman kan bisa melihat bahwa rekonsiliasi di sini dilakukan untuk apa? Untuk menyesuaikan, ya. Dilakukan penyesuaian antara laporan keuangan komersil yang teman-teman buat dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Lanjut untuk materi selanjutnya ya tentang aset tetap penyusutan. Kita akan menghitung di pertemuan kali ini kita akan menghitung yang namanya penyusutan secara fiskal. Apa sih yang disusutin? Ya, dalam konsep teman-teman apa sih penyusutan itu gitu ya? Oh, penyusutan itu kalau kita memiliki aset, perusahaan itu kan pasti punya aset, ya. Nah, aset yang dimiliki oleh perusahaan ini pasti ketika kita beli pertama kali, itu nilainya ketika udah
1 tahun yang akan datang atau 2 tahun yang akan datang, nilainya sama atau tidak? Tidak. Pasti berbeda. Nah, apa yang membedakan? Berarti nilainya ini yang menyusut. Nah, inilah yang menyebabkan kadang-kadang laba komersil dengan laba fiskal itu selalu berbeda. Apa yang salah satunya menjadi penyebab berbedanya itu? Itu salah satunya adalah konsep perhitungan penyusutannya. Makanya harus dilakukan koreksi positif atau koreksi negatif. Paham ya? Di sini mengapa penyusutan itu perlu dikoreksi? Di sini ada nih tadi. Oh, yang pertama itu karena apa? Karena ada metode yang berbeda yang dipakai oleh semua perusahaan. Ya, menurut undang-undang, ada yang tahu nggak nih? Undang-undang, siapa yang sudah baca? Oke, tapi jadi kalau menurut pasal PPH ayat 11 itu pengelompokan harta, masa manfaat, sama tarif manfaatnya itu telah diatur secara eksplisit gitu Bu. Kayak misalnya nih, masa manfaatnya itu sebesar 4 tahun. Jadi umur manfaatnya 4 tahun, habis itu tarif lembaga seluruhnya itu di 12,5% gitu. jadi menggunakan metode apa yang diperbolehkan oleh fiskal? Kalau metodenya itu ada 2 Bu, yang metode fiskal itu. Yang pertama ada metode garis lurus, sama yang kedua ada metode saldo menurun. Kalau garis lurus itu beban penyusutannya bersifat linear ataupun sama. Sedangkan kalau saldo menurun, beban penyusutannya itu berubah setiap tahun. Karena tarifnya itu diterapkan berdasarkan nilai akhir setiap tahunnya. Nah, secara fiskal, ya, paling pentingnya adalah di sini dia mengelompok-kelompokkan asetnya. Ya, jadi kalau di sini kita menentukan nilai ekonomis itu sesuai dengan undang-undang. Ya, di sini pasal 11 yang menyatakan bahwa aset itu terdiri dari beberapa kelompok. Ya, nah ada yang kelompok pertama. Yang pertama bisa lihat di sini. Kelompok pertama masa manfaatnya ditetapkan. Ya, jadi kalau kita beli aset dia termasuk kelompok pertama. Teman-teman bisa lihat gitu ya, kelompok pertama yang lebih bisa mendalami undang-undangnya gitu ya. Apa sih kategori aset yang termasuk golongan pertama? Kemudian jenis-jenis di sini ya, di sini kan ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 gitu ya. Nah, untuk kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun. Nah, di sini sudah ada tarif-tarifnya. Ya. Nah, untuk ketentuan metode yang digunakan, yang diperbolehkan menurut fiskal itu hanya ada 2 metode. Yang pertama metode garis lurus, yang kedua kecuali untuk bangunan permanen. Bangunan permanen memang hanya menggunakan metode garis lurus. Ya. Nah, kemudian kita akui atau kita mulai melakukan pembebanan biaya penyusutannya itu kapan? Oh, pada saat mulai perolehan. Jadi kalau misalkan ya teman-teman beli kendaraan tanggal 1 Juli ya, kita punya dari Januari atau dari apa? Juli. Dari Juli. Kenapa dari Juli? Oke, tapi kita mulai bulan Juli gitu ya. Berarti penyusutannya berapa bulan? 6 bulan. Diakuinya 6 bulan atau 12 bulan? 6 bulan. Jadi karena kita perolehnya di bulan Juli, ya kita akhirnya di selama 6 bulan. Paham ya sampai sini? Ayo kita tanyakan. Ya, oke. Koreksi positif atas beban penyusutan. Nah, tadi yang ibu bilang, kalau sebelum minggu lalu kita udah belajar yang namanya koreksi positif dan koreksi negatif, di mana koreksi positif itu akan menambah laba perusahaan. Ya, perhitungan labanya nih, ya. Jadi laba menurut fiskalnya menjadi lebih besar, lebih besar, lebih kecil.
koreksi positif. Jadi kalau teman-teman melakukan suatu tindakan koreksi positif, itu akan menambah laba fiskal teman-teman. Jadi komersialnya berapa? Misalnya komersialnya 100 juta nih, sudah dilakukan koreksi positif, ya. Nah, karena koreksi positif, jadi labanya naik secara fiskal. Tidak 100 juta lagi, tapi menjadi yang sesuai dengan nilai koreksinya. Nambahnya berapa? Kalau nambahnya 5 juta berarti menjadi 100. Paham sampai sini? Selanjutnya, ya, teman-teman akan buat yang namanya rekonsiliasi fiskal tabelnya ini. Nanti dia produk akhir dari tugas yang proyeknya, ya, seperti ya. Untuk soalnya, ya, ini proyek kelompok, tapi gua akan nilai masing-masing. Ya, paham ya? Makanya kerjakan secara kelompok, ada data gitu ya, tapi penilaiannya adalah penilaian masing-masing. Ya. Di sini, ibu akan memberikan contoh soal. Ya, contoh soal ini. Kalian menyusun seperti tadi, file-nya, tapi menghitung dulu penyusunannya seperti apa. Ya, ayo kita bikin berkelompok, gitu ya. Nanti dari timnya, ya, itu maju menjelaskan. Ya, gitu ya. Tapi aku mau melihat dulu nih. Kita contoh satu dulu ya. Contoh satu dulu ya. Ya. Coba dari di sini ada skema tentang sebuah perusahaan memiliki aset. Kira-kira siapa yang bisa mengerjakan soal yang pertama? Oke. Ya, silakan Pak, coba. Izin kembali menjelaskan sedikit. Oke, silakan Pak. Karena di sini kan harga perolehan itu 240 juta. 240 juta kita di sini ya. 240 juta. Nah, karena kendaraan itu sesuai sama yang tadi udah dijelaskan, kendaraan itu dia masa manfaat itu 8 tahun. Berarti di sini kita bagi 8 tahun. Maka dapat hasilnya untuk beban depresiasi atau beban penyusutan per tahunnya itu dia 30 juta. Ini kalau dia per tahun. Tapi untuk di tahun pertama, karena dia berhubung di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, itu dia ada 6 bulan. Berarti di sini cuma 6 bulan untuk yang diakui di tahun pertama. Maka dari itu karena 6 bulan itu kan sekarang dari 1 tahun. 1 tahun ada 30 juta, tinggal kita bagi 2 aja. Berarti di sini beban depresiasi atau beban penyusutan itu ada di 15 juta. Kalau yang tadi dijelaskan oleh Fami ya, yang pertama 6 bulan, yang kedua setahun, ini akan terus masa berjalan. Ya, itu yang tadi ya, saja ya, sampai apa namanya 8 tahun, gitu ya. Nah, kalau sudah 8 tahun, berarti nanti di sininya akan menjadi sedangkan akumulasinya akan selalu bertambah, ya, senilai dengan harga perolehan. Oke, ya, oke. Paham ya sampai sini? Oke. Jadi ayo kita bikin kelompok dulu. Ya, teman-teman bikin kelompok sambil Fami menyelesaikan soal namanya. Ya, kelompok pertama, kelompok kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kita akan studi case dari kasus yang ibu ambil ya selama ibu melakukan pendampingan. Jadi kadang-kadang ini bekal buat teman-teman ketika teman-teman memegang kendali atas istilahnya kalau teman-teman di bagian pembukuan gitu ya, teman-teman akan membuat laporan keuangannya itu seperti apa, rekonsiliasi fiskalnya itu bagaimana ya, terus kemudian nanti laporan SPT-nya itu nanti seperti apa ya yang harus dilaporkan. Nah ini kita dengan materi ini ya automatically ya untuk melatih teman-teman untuk bisa lebih canggih ya, lebih paham bagaimana cara menyusunannya ya. Ini kalau teman-teman lihat dulu ya kasusnya. Jadi di situ adalah dari ini ada beberapa kasus ya. Jadi setiap kelompok itu kasusnya nggak sama ya. Nanti teman-teman buat hasil diskusi ini ya, teman-teman jabarkan, teman-teman buat narasinya, kemudian nanti teman-teman upload di LMS gitu ya, hasil dari diskusi yang sudah teman-teman lakukan ya. Sudah jelas semuanya tentang tugas? Sudah jelas. Semua ya, clear ya. Jadi tolong minggu depan dipersiapkan kembali
kita akan bahas lagi ya untuk reminder di minggu depan. Kita ulas lagi ya sebentar gitu ya, baru kita masuk materi bagaimana teman-teman membuat surat pemberitahuan SPT masa maupun SPT tahunan wajib pajak pribadi maupun badan ya, berdasarkan laporan keuangan yang telah teman-teman buat. Tolong tugas yang belum teman-teman kerjakan bisa teman-teman upload di LMS. Ya, bagi yang belum mengerjakan, yang belum mengumpulkan, ada yang tugas terlewat, silakan teman-teman kumpulkan di minggu depan, minggu terakhir kita, yaitu pertemuan ke-15 sebelum jadi UAS hanya mengumpulkan tugas akhir dan kita akan lakukan pertanyaannya teman-teman menjelaskan hasil yang sudah teman-teman kerjakan di tugas akhir. Semoga materi pertemuan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Semua bisa materinya teman-teman serap dengan baik, berguna buat teman-teman di dunia nyata nantinya, menjadi seseorang yang lebih sukses. Untuk diskusi hari ini kira-kira bagaimana? Oke ya. Untuk diskusi kali ini, ya hasil diskusi juga teman-teman nanti sampaikan di minggu depan. Ya, kita akan bahas, kita akan diskusikan kembali. Setiap tim akan mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Ya, dibuat laporannya seperti apa? Ya, nanti setiap tim akan ada ketua proyeknya mempresentasikan hasil dari apa yang sudah dikerjakan ya untuk minggu ini. Oke, paham? Paham ya? Nah, sekali lagi ibu ingatkan untuk tugas akhir ya, untuk tugas akhir berdasarkan tadi kriteria bukti penilaian ya, teman-teman sudah paham metodenya penilaian seperti apa, dikerjakan dengan baik ya, dikumpulkan dengan baik, nanti dipresentasikan dengan baik sehingga full penilaian itu bisa teman-teman dapatkan. Ya, oke ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Paham semua? Untuk materi kali ini paham? Oke, good ya? Terima kasih banyak. Selamat siang.